meletakkan pelayanan di situ dan sudah tahu dia kaki, jejak kaki dalam pelayanan. Dan pasti Tuhan juga akan mempersiapkan orang-orang yang terbaik bagi setiap para pelayan ketika ada dalam bidang pelayanan. Apa yang saya dapati Bapak-Bapak, ternyata saya berjumpa dengan orang-orang yang bukan saudara dengan saya, tetapi orang-orang yang di dalam Kristus adalah orang-orang yang bersaudara, memegang sama-sama tugas pelayanan itu bersama-sama dengan saya. Mereka bukan saja saya melayani, tetapi mereka juga melayani saya dari makan, minum dan sebagainya. Segala sesuatu diatur dengan baik dalam saya melaksanakan tugas masa kalian. Selanjutnya Bapak-Bapak, setelah saya sudah selesai berkati, saya juga masih ada dalam rasa ketakutan karena akan dimasuki sebuah tempat pelayanan dengan jabatan yang baru menjadi seorang pendeta baru. Dan tentunya saja banyak ketakutan itu lebih lagi dari yang ada pada masa sekarang. Karena saya harus ambil keputusan, saya menjadi ketua majelis, saya harus memimpin sebuah rapat dan lain-lain sebagian di pikiran saya sudah berkecamuk. Tetapi apa Bapak-Bapak? Semuanya seolah-olah Tuhan sudah mempersiapkan, mengatur semuanya untuk para pelayan, sehingga seperti air yang mengalir kita dapat melakukan pelayanan itu sampai dengan saat ini. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, itu sekedar pengalaman saya bagaimana saya ada dalam sebuah pelayanan. Gereja kita mengambil metafora gereja sebagai keluarga Allah. Warga gereja ini adalah saudara dan saudari yang dipersatukan bukan dari marga, suku, bahasa, sejarah atau kebangsaan mereka, melainkan oleh Allah sebagai keluarga Allah. Gereja ini merupakan anak dari satu Bapa yang menerima semua anggotanya sebagai anak-anaknya yang sama, dikasihinya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, semuanya sama. Jadi gereja mengambil metafora gereja sebagai keluarga Allah. Itu berarti bahwa kita semua yang ada ini, kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah keluarga. Jadi ketika kita ada di tempat manapun, Tuhan sudah mempersiapkan orang-orang yang terbaik bagi kita. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini bercerita tentang keluarga Aquila dan Priscilla yang berperan penting dalam menopang pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Aquila dan Priscilla ini adalah pasangan suami istri dari keluarga Kristen yang kemungkinan telah terima Tuhan dari saat ketika mereka mendengar khotbah Petrus. Dan Paulus dia meninggalkan Athena karena ada kerusuhan di kalangan orang Yahudi, sehingga sebagai reaksinya kemudian atas khotbah Paulus tentang Yesus sebagai Mesias di Korintus, Paulus bertemu dan berjumpa dengan orang-orang pelarian yang lain yang dari Roma, yang di keluarga Aquila dan Priscilla tadi. Nah, Paulus ini tinggal bersama-sama dengan pasangan suami istri tadi. Keluarga ini ternyata benar-benar mereka dipersiapkan oleh Tuhan. Mereka dipakai oleh Tuhan sungguh luar biasa untuk menopang pelayanan Paulus ketika ada di sana. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, Paulus menerima dirinya ini diterima sebagai hamba Tuhan untuk tinggal di rumah dari orang-orang yang dia tidak kenal, yang tidak saudara dengan dia, dan dia dipersiapkan. Tempat itu dipersiapkan bagi dia oleh Tuhan. Nah, Aquila dan Priscilla ini adalah tipe keluarga Kristen yang rela untuk menyambut sesama orang percaya, menumpang di rumah mereka. Jadi ketika ada orang-orang yang datang untuk pelayanan, bukan saja Paulus, tetapi sebelum Paulus itu ada para pelayan lainnya. Dan mereka welcome terhadap orang-orang yang datang kepada mereka. Dengan tangan terbuka mereka menerima orang-orang itu. Nah, rumah mereka jadi tempat penumpangan bagi Paulus dalam perjalanan misionaris di Korintus. Mereka membentuk ikatan erat